Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Zia Amalia Adela dengan NPM 23106311109197 kelas 4F dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Adanya video kali ini untuk memenuhi tugas UAS akhir saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, mungkin langsung saja. Mungkin langsung jawaban saja terkait jawaban nomor satu, yaitu demokratisasi pendidikan Islam dan tantangan di era digital. Seperti yang kita tahu bahwasanya demokratisasi pendidikan dalam Islam adalah upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, terbuka, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau jenis kelamin, dan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip utama gitu yang harus ada di dalam demokratisasi pendidikan Islam. Di sini poin pertama ada inklusi. Nah, jadi yang dimaksud dengan inklusi adalah pendidikan ini harus bisa diakses oleh semua, baik itu oleh anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, adanya prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan bahwasanya sumber daya pendidikan juga harus dibagikan secara adil, di mana semua siswa harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, demokratisasi pendidikan dalam sistem mendorong partisipasi aktif. Jadi semua pihak yang terlibat, baik guru, siswa, kemudian orang tua dan masyarakat, itu harus diberi ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam proses belajar, seperti contohnya mengadakan diskusi terbuka di kelas pendidikan agama Islam. Yang keempat, itu ada prinsip kesetaraan. Nah, tentu saja setiap individu kan berhak mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Dan yang terakhir yaitu konsistensi dengan nilai Islam. Jadi pendidikan harus memperkuat moral, kemudian etika dan spiritualitas siswa sesuai dengan ajaran Islam gitu. Namun tentu saja di era digital seperti sekarang, penerapan prinsip-prinsip ini tentu tidaklah mudah karena tentu kita menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, di sini ada tantangan utama gitu ya. Di era digital membuka peluang besar bagi pengembangan pembelajaran yang lebih inklusif, interaktif, dan terbuka. Namun penerapan ini prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan Islam khususnya dalam pembelajaran PAI tentu menghadapi tantangan yang pertama di sini poinnya ada ketidaksetaraan akses teknologi. Karena kan nggak semua siswa itu memiliki perangkat atau internet yang memadai, sehingga terjadinya menciptakan ketimpangan dalam pembelajaran seperti pembelajaran daring dan menghambat prinsip kesetaraan. Yang kedua, tantangannya yaitu disinformasi dan polarisasi opini. Jadi, tentu saja media sosial sering menyebarkan informasi keagamaan yang keliru, sehingga bisa memicu adanya kesalahpahaman dan perpecahan, serta melemahkan nilai toleransi dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, ada literasi digital yang belum merata. Jadi guru dan siswa masih banyak yang belum menguasai teknologi secara bijak dan etis sehingga menghambat pembelajaran PAI yang kritis dan partisipatif. Dan yang terakhir, kurikulum yang belum mendukung demokrasi. Karena materi PAI belum sepenuhnya mencerminkan nilai demokrasi dan konteks digital saat ini. Sehingga tentu saja perlu pembaruan agar lebih relevan dan inklusif. Itu jawaban untuk nomor satu. Kita lanjut ke jawaban nomor dua terkait penerapan pemikiran Ibnu Khaldun dalam pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka di SMP.
Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang menyeimbangkan antara akal, yaitu pemikiran, dan adab, akhlak. Nah, pandangan ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran fleksibel, holistik, dan berpusat kepada siswa. Di dalam pembelajaran PAI, di SMP khususnya ya, sintesis ini kita bisa terapkan melalui yang pertama ada perencanaan yang holistik. Jadi, kita bisa menggabungkan aspek pengetahuan, keterampilan, serta karakter. Yang kedua, adanya metode aktif. Nah, metode aktif di sini kita bisa menggunakan salah satu metode, misal kita ambil metodenya yaitu metode project based learning dan kita diskusi secara kontekstual untuk menumbuhkan pengalaman secara nyata. Yang ketiga, ada penanaman karakter dan kemandirian. Nah, jadi kita harus selalu membiasakan adab baik gitu dan mendorong bagaimana siswa tersebut bisa merefleksi dirinya. Yang keempat, ada penilaian secara menyeluruh. Nah, dimaksud penilaian menyeluruh artinya kita itu mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa secara otentik. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan media digital ini secara bijak untuk memperkuat pembelajaran kita. Itu jawaban saya untuk nomor 2. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan nomor 3 terkait integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan PAI. Gagasan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai jawaban atas dekadensi moral pelajar. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, memandang pendidikan sebagai proses membentuk manusia yang seimbang, yaitu seimbang menguasai antara ilmu agama dan ilmu sains, berakhlak mulia, serta memiliki tanggung jawab sosial. Nah, ini menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan pengetahuan umum, agar peserta didik ini tidak hanya taat saja secara spiritual, tetapi juga cerdas dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tentu saja pandangan ini sangat relevan gitu dan berkaitan dengan tantangan dekadensi moral pelajar masa kini karena kita seringkali disebabkan oleh ketimpangan antara penguasaan sains dan lemahnya nilai-nilai etika. Nah, dengan pendekatan integratif seperti yang sudah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, siswa ini didorong untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai Islam dalam membentuk pribadi yang bijak serta bertanggung jawab. Karena tentu saja sangat sejalan gitu dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran ini harus holistik, fleksibel, dan berpusat pada pengembangan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bernalar kritis, kreatif, peduli, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, di sini ada contoh desain pembelajaran PAI yang integratif di SMP dengan kita ambil contoh temanya yaitu menjaga lingkungan sebagai bentuk iman dan tanggung jawab sosial dengan tujuan bahwasanya siswa harus memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ajaran Islam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi dan siswa juga harus mampu menghubungkan eh, ajaran agama dengan prinsip-prinsip ilmiah tentang pelestarian alam. Nah, aktivitasnya kita ambil misal yang pertama ada diskusi ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56 dan Ar-Rum ayat 41 di sana menjelaskan tentang alam dan larangan merusak alam. Yang kedua, kita bisa kolaborasi dengan guru IPA seperti menjelaskan tentang kerusakan lingkungan dan dari sudut pandang sains, misalnya tentang perubahan iklim atau contoh yang lainnya. Dan yang ketiga bisa proyek kampanye digital karena ini kan bertema menjaga bumi, menjaga iman yang artinya dari tema tersebut menggabungkan antara pesan agama dan data sains. Dan yang terakhir contohnya itu ada refleksi diri. Jadi bagaimana kita harus menjaga kebiasaan kita untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, penilaian tersebut dilakukan tentu saja secara menyeluruh yang mencakup aspek pemahaman agama, kemampuan berpikir kritis, sikap peduli, dan keterlibatan aktif di dalam melaksanakan proyek tersebut.
Nah, ini mungkin jawaban saya untuk nomor 3. Kita bisa lanjut ke jawaban nomor 4. Terkait eh, penerapan nilai akhlak dan tawadu dalam pemikiran Kiai Haji Hasim Asy'ari dan solusi atas krisis keteladanan guru di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, jadi Kiai Haji Hasim Asy'ari ini menekankan bahwa akhlak dan sikap tawadu terhadap guru adalah dua pilar penting dalam pendidikan, karena pemikiran ini memiliki dampak signifikan dalam pengembangan karakter siswa, terutama di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, apabila kita analisis, yang pertama kita menganalisis terkait pentingnya akhlak. Jadi, akhlak itu kan merupakan fondasi utama yang harus ditanamkan kepada siswa sejak dari mulai sejak dini gitu ya. Melalui pembelajaran PAI, siswa ini diajarkan bagaimana caranya untuk bersikap baik, menghormati orang lain, memiliki empati, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam interaksi sosial. Kita analisis yang kedua terkait sikap tawadu, bahwasanya sikap tawadu ini sikap mencerminkan nilai kerendahan hati yang paling penting untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu dan merupakan bagian integral dari pembentukan karakter siswa yang beradab dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita lihat ada penerapannya. Yang pertama, guru harus menjadi teladan dengan menunjukkan akhlak mulia dan sikap rendah hati dalam keseharian, karena keteladanan adalah kunci membangun kepercayaan dan rasa hormat siswa. Yang kedua, nilai-nilai tersebut perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum PAI melalui materi dan diskusi yang berkaitan gitu atau relevan dengan kehidupan siswa. Yang ketiga, kegiatan kolaboratif seperti kerja kelompok dan proyek sosial ini dapat mendorong siswa bahwasanya siswa akan belajar untuk saling menghormati dan memahami peran guru sebagai pembimbing. Yang keempat, perlu disediakan ruang refleksi dan diskusi bagi siswa supaya mereka ini dapat menggali apa sih makna dari akhlak dan tawadu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu pendidikan karakter harus dijalankan secara berkelanjutan supaya siswa ini tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut tetapi juga mengamalkannya di dalam hubungan sosial yang harmonis. Mungkin ini jawaban saya untuk nomor 4. Mungkin bisa saya lanjut ke soal nomor 5 terkait analisis pemikiran Ahmad Hasan tentang konservatisme atau reformisme dalam pendidikan. Seperti yang kita tahu, Ahmad Hasan merupakan tokoh Persatuan Islam atau biasa kita kenal dengan Persis. Nah, Persis ini menekankan pentingnya pendidikan Islam yang berlandaskan langsung kepada Al-Quran dan hadis untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, menurut Ahmad Hasan, kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya PAI, berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap sumber asli ajaran agama Islam, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan ajaran. Jadi, konsep purifikasi ini berarti membersihkan ajaran Islam dari unsur budaya atau praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai asli Islam, sehingga siswa dapat belajar bagaimana cara mengamalkan agama secara murni dan otentik. Nah, mungkin kita bisa analisis terkait yang pertama konservatisme. Jadi terkait konservatisme, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih condong ke arah konservatisme karena pemikirannya mengutamakan pemeliharaan tradisi dan ajaran asli tanpa banyak perubahan. Yang kedua, kita analisis reformasi. Nah, ada juga bahwa pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, jadi siswa bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks zaman sekarang, yang membuka ruang bagi reformisme di dalam pendidikan. Jadi meskipun Ahmad Hasan ini cenderung konservatif, sebenarnya ada peluang untuk menggabungkan unsur reformis agar ajaran Islam tetap relevan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan modern. Nah, ini mungkin jawaban saya untuk nomor 5. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan dan jawaban nomor 6.
terkait analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai landasan dalam menyusun visi misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, seperti yang kita tahu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama gitu ya dalam filsafat pendidikan Islam karena mereka bertiga ini saling berhubungan dan sangat penting untuk membangun dasar pendidikan yang kuat. Ontologi sendiri membahas tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang tentu saja memiliki tujuan dan potensi sehingga pendidikan bertujuan mengembangkan potensi tersebut baik secara intelektual maupun moral. Epistemologi berkaitan dengan pengetahuan dan cara memperolehnya, di mana di dalam pendidikan Islam sumber utama pengetahuan adalah Al-Quran dan hadis. Sementara itu, aksiologi berfokus pada nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga pilar ini tentu saja sangat cocok gitu dijadikan landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita pertama akan membahas visi terlebih dahulu. Jadi, visi program studi sebaiknya mencerminkan pemahaman tentang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan mulia, misalnya menghasilkan pendidik yang berakhlak dan berilmu serta siap berkontribusi untuk umat. Dan misinya itu program studi kemudian mengintegrasikan aspek ontologi dengan fokus pada pengembangan potensi siswa, kemudian aspek epistemologi dengan menyediakan kurikulum yang berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu pengetahuan modern, serta aspek aksiologinya menekankan nilai moral dan etika, supaya karakter siswa ini dapat terbentuk dengan baik. Ini mungkin jawaban saya untuk nomor 6. Bisa lanjut ke jawaban nomor 7. Terkait penerapan konsep takdib dalam penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam. Gitu ya. Jadi konsep takdib yang dikenalkan oleh Syed Nakib Al-Atas merupakan sebuah pendekatan pendidikan Islam yang menekankan kepada pembentukan karakter dan aspek melalui pengajaran nilai-nilai agama. Jadi takdib ini bukan hanya fokusnya kepada aspek akademi saja, tetapi juga kepada pengembangan moral dan spiritual supaya individu ini menjadi pribadi yang beretika dan berbudi luhur. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, keduanya ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menekankan pentingnya pengembangan karakter dan akhlak yang mulia. Jadi perbedaan utamanya itu terletak pada cakupan di mana takdib menggunakan pendekatan yang lebih holistik dan religius, sedangkan tujuan pendidikan nasional lebih umum dan menyesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini ada penerapan konsep takdib dalam penyusunan RPPPAI. Mungkin bisa kita lihat yang pertama adanya tujuan pembelajaran. Jadi konsep takdib ini bisa kita wujudkan dengan cara membuat dulu tujuan pembelajarannya. Jadi kita harus membuat tujuan pelajaran yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter siswa. Misalnya, kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Seperti itu. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan harus interaktif dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi, kemudian merefleksikan diri, dan bekerja sama di dalam proyek sehingga nilai-nilai yang diajarkan itu benar-benar tertanam gitu di dalam diri siswa. Yang ketiga, materi pembelajaran juga perlu dipilih secara cermat. Misalnya kita bisa menggunakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran atau hadis yang mengandung pelajaran akhlak yang baik. Yang keempat, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berbasis tes tertulis, tetapi juga harus menilai perilaku siswa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Yang terakhir ada memberikan waktu untuk refleksi. Jadi sangat penting gitu ya memberikan waktu untuk refleksi supaya siswa ini
dapat merenungkan dan mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ini jawaban saya untuk nomor 7. Mungkin bisa lanjut ke jawaban saya nomor terakhir, nomor 8, terkait rancangan model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial yang berdasarkan pemikiran Ismail Al-Razi Al-Faruqi. Jadi Ismail Al-Razi Al-Faruqi mengajukan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam supaya ilmu tersebut tidak terlepas dari ajaran agama dan tetap bermanfaat bagi umat manusia. Di dalam pendidikan, khususnya pada pendidikan agama Islam, pendekatan ini bisa kita terapkan dengan menggabungkan PAI bersama mata pelajaran lain, misalnya sosiologi gitu ya, sehingga siswa belajar secara interdisipliner. Contohnya, kita pembelajaran dengan tema keadilan sosial dalam pandangan Islam dan sosiologi. Jadi di dalam model ini, siswa diajak untuk mengamati masalah sosial seperti kemiskinan atau ketimpangan ekonomi yang ada di sekitar mereka. Nah, dari sisi sosiologinya, jadi mereka bisa menganalisis penyebab masalah tersebut menggunakan teori sosial, dan dari sisi PAI-nya mereka mempelajari gitu bagaimana Islam ini mengatur keadilan, bagaimana pentingnya zakat dan sikap peduli terhadap sesama. Jadi dengan cara yang sudah dijelaskan, siswa tidak hanya paham teorinya saja, tetapi juga siswa ini belajar mengkaitkan ilmu yang mereka pelajari dengan nilai-nilai agama. Jadi mereka ini juga diajak berpikir kritis dan mencari solusi masalah yang berdasarkan ajaran Islam sepenuhnya antara nilai moral dan solutif, yang membantu siswa untuk menyadari bahwa Islam tidak hanya mengatur terkait ibadah saja, tetapi juga memberikan panduan dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Mungkin ini jawaban saya untuk nomor 8. Dan ini referensi yang saya gunakan menggunakan jurnal-jurnal. Di sini tiga, ada beberapa referensi. Ini untuk halaman pertama. Ini referensi di halaman kedua. Dan ini referensi yang terakhir. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian atas jawaban saya terkait UAS Filsafat Pendidikan Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.